Halo guys, bertemu lagi bersama saya Alia Ramadhani dari kelas 11 Multimedia 2 bersama rekan saya Dia Fairuz Azizah dari kelas 11 Multimedia 2. Nah teman-teman, di podcast kali ini Alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial nih, yakni Ibu Ina Siti Nur Febriana selaku Guru Bimbingan Konseling SMK Negeri 3 Kuningan. Ibu, selamat datang di podcast TMK kami. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktu Ibu untuk bisa gabung dan juga mengisi acara podcast kali ini. Ya, Ibu juga sangat senang dan terima kasih banyak diberi kesempatan untuk di podcast ini dan menjadi pengalaman yang luar biasa dengan sahabat multimedia di sini ya. Iya Bu, berbicara tentang BK tentunya tidak asing lagi nih bagi siswa-siswi udah terkenal gitu kan. Nah, tapi rata-rata siswa-siswi tuh mandang BK tuh suatu hal yang menyeramkan gitu. Padahal kan ada hal positifnya juga. Nah, menurut pandangan Ibu sendiri, arti BK yang sebenarnya itu apa ya, Bu? Ya, jadi memang untuk BK itu singkatan dari bimbingan konseling ya. Kadang memang ada salah persepsi juga BK bimbingan karir, tetapi sebenarnya karir itu bagian dari konseling gitu ya. Jadi BK itu bimbingan dan konseling. Nah, arti yang sebenarnya adalah proses interaksi antara klien dan konselor. Nah, di sini kliennya itu peserta didik ya. Kemudian konselornya berarti guru BK. Jadi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh klien ataupun tidak hanya permasalahan untuk pengembangan diri secara optimal gitu ya. Pengembangan dirinya seperti apa? Itu bisa ada sosial, pribadi, karir dan belajar seperti itu. Jadi BK ini di posisinya di sekolah sebagai teman siswa ya Bu ya? Betul, ya sahabat BK ya. Karena dari guru-guru BK juga kan ke teman-teman nggak pernah yang memanggil siswa atau gimana nggak ya? Kita selalu kalau misalnya kemarin Zoom meeting kan kita selalu bilang sahabat BK atau Ananda gitu ya, biar ada trust, kepercayaan, adanya kenyamanan gitu antara guru BK dan siswa sahabat BK semuanya seperti itu. Nah sekarang kayak Ibu menyeramkan tidak? Tidak, tentu ya. Guru BK itu ya harus kelihatan ramah, kemudian ya dengan fisik juga sering senyum ya. Masa guru BK dengan cemberut, Sunda ya cemberut gitu ya, gitu. Gimana mau sahabat BK mau konsultasi ataupun itu takut duluan, nanti disebutnya tadi polisi sekolah ya. Padahal untuk BK sendiri itu kan tidak menangani yang masalah. Kenapa yang negatif? Mungkin itu yang suka dipanggil oleh BK atau wali kelas memanggil, tetapi posisinya ada di ruang BK. Jadi kan memanggilnya hanya yang masalah aja, tetapi kan enggak. Sahabat BK apalagi yang kelas 3 sekarang nih ada yang untuk karir kedepannya, ada yang konsultasi mau kuliah, ada yang mau konsultasi untuk kerja. Nah itu kan bukan hanya yang masalah di pembelajaran di sekolah ya, tetapi untuk pengembangan diri seperti itu. Tadi kan ada pribadi, sosial, belajar dan karir gitu. Jadi udah jelas ya kalau BK itu sebenarnya jadi teman dan juga merangkul siswa yang ada di sekolah SMK Negeri 3 Kuningan khususnya. Jadi sebagai pembimbing, teman curhat maupun sebagai konselor yang tadi Ibu Ina sudah sebutkan. Nah, jadi jangan ada kata takut atau mindset seram terhadap BK. Ya, kan ya sharing ke BK gitu, barangkali teman-teman ada yang mau konsultasi apapun, mau pribadi apa silahkan, kita terbuka. Gak terbatas ya Bu, iya, bisa apa aja. Boleh, iya. Ya, lalu nih Bu, kan SMK Negeri 3 Kuningan dikenalnya sebagai sekolah yang disiplin, pokoknya peraturannya ketat, pokoknya itu udah terkenal aja banyak di sini. Nah, jadi apa sih Bu secara garis besar apa aja peraturan yang ada di SMK Negeri 3 Kuningan ini? Ya.
Untuk tata tertib tentu itu sangat banyak ya, sudah tertuang ada di buku saku ya. Teman-teman juga sahabat BK sudah pada tahu, dan yang mungkin secara umum aja bahwa kita awal aja masuk udah kelihatan disiplinnya. Jam 7 itu 00 sudah ditutup ya gerbang, ya kan? Itu coba lihat tuh yang kedisiplinan dan OSIS di sana sudah melihat, apalagi sekarang pandemi itu ya, dicek suhu kan, dicek suhu, kemudian dicek atribut, ya kan? Dicek atribut rambut gitu kan. Kalau yang rambutnya gondrong tidak sesuai dengan aturan itu difasilitasi cukurnya seperti itu. Itu jam 7. Jadi kalau misalnya yang lebih dari jam 7 bukan berarti tidak masuk sekolah, tapi ada pembinaan terlebih dahulu itu. Dan nanti kalau misalnya ada berturut-turut melakukan kesalahan yang sama, tentu ada tindak lanjut dari pembinaan tersebut. Misalnya ada pemanggilan orang tua diundang ke sekolah untuk mengetahui keadaan dari siswa tersebut gitu. Itu salah satunya ya dalam kedisiplinan sehari-hari. Nah, untuk pembelajarannya pun sama ya. Guru-gurunya dalam mengajar juga kan itu sangat-sangat tegas gitu ya. Misalnya jam 9 paling telat harus mengumpulkan tugas. Ya kan jam 9. Nanti kalau jam 10 sudah tidak diterima. Walaupun nanti diterima, ada lagi yang harus dikerjakan lagi seperti itu. Jadi kan konsekuensi ya gitu dengan dengan guru tersebut. Kalau boleh tahu dari BK tuh suka ada kegiatan apa aja ya Bu? Ya, tadi ya untuk kegiatan di BK itu sendiri tentu di BK ada program bimbingan dan konseling yang dari awal ajaran itu kita sudah menyebarkan angket ya, tapi kalau sekarang itu pakainya Google Form ya. Google Form ya, Google Form mungkin masih ingat ada disebar gitu ya tentang masalah pengasihan juga. Nah itu nanti dianalisis. Kemudian setelah analisis itu nanti sebagai acuan untuk melakukan program bimbingan dan konseling. Nah, kegiatannya dari situ itu salah satunya ada pemberian materi sesuai dengan apa yang hasil analisis tersebut. Misalnya kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 ada yang sama, ada yang berbeda juga tergantung dengan tadi hasil analisis yang analisis kebutuhan ya. Di sini analisis kebutuhan. Selain ada pemberian materi, kita juga kan ada konseling. Konseling itu ada konseling individu dan ada konseling kelompok. Itu disesuaikan juga dengan keadaan juga. Kemudian ada bimbingan ada bimbingan kelompok juga. Aduh, mohon maaf. Oh ya nggak apa-apa. Aduh, mohon maaf ya, minum dulu ya. Aduh, ini lagi. Mohon maaf, tadi gara-gara ini, sekarang gara-gara ya, kendalanya tidak hanya di alat, di manusia juga. Oke. Ya, lanjut. Jadi kegiatan BK sendiri diambil dari kebutuhan tiap siswa ya Bu ya? Iya. Tentunya sama kayak tadi, apa itu tujuan BK, yaitu sebagai teman siswa. Ya, tujuannya itu kan untuk menyelesaikan masalah dan proses pengembangan diri. Nah, pengembangan diri itu ada yang secara yang khususnya itu mengembangkan diri sebagai makhluk Tuhan ya di sini gitu, ciptaan Tuhan, dan sebagai makhluk sosial, pengembangan dirinya ya keagamaannya dan kesosialnya. Secara umumnya itu mengembangkan di dalam bidang tadi ada sosial, pribadi, karir dan belajar di situ. Jadi tujuannya untuk pengembangan diri sebenarnya ya gitu. Nah, kalau terkait masalah, ada hal atau masalah apa sih Bu yang ditangani atau berkaitan sama BK?
Mhm. Kalau BK itu multi ya, permasalahannya sangat kompleks ya gitu ya. Tidak hanya yang masalah pribadi saja, nggak tadi yang ada 4 bidang itu ya. Misalnya ya pribadi yang mungkin lagi dengan keluarga juga bisa, atau misalnya dengan eh, ada yang udah punya pacar mungkin di sini. Ya gitu, nggak bisa curhat, tapi jangan-jangan udah diputus pacarnya jadi sekolahnya mandek ya, nggak ada motivasi gitu. Aduh jangan deh ya gitu. Sangat disayangkan. Waduh, yang ketawa berarti ada nih. Ada yang oke gitu. Itu boleh juga kita sharing, kemudian belajar. Misalnya ya ada permasalahan belajar, memanage waktunya belum tahu gitu, atau pola gaya belajar kita apa sih gitu, bisa sharing kepada guru BK sendiri, atau belajar ada kendala dengan guru misalnya gitu ya, pokoknya tentang pembelajaran. Adapun tentang karir, nah kelas 3 ya sekarang ini di sini karirnya masih bingung nih, saya mau apa ya gitu kan. SMK memang prioritas mau kerja ya di sini, tapi kan tidak menutup kemungkinan siswa kita juga sahabat BK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kita fasilitasi gitu ya. Kayak sekarang ini jadwal ada SMPTN, ada SBMPTN, ada SMPN dan sebagainya, kita fasilitasi dan kita konsultasi sharing. Jadi bukan hanya yang masalah-masalah itu ya, masalah yang betul masalah gitu di sekolah, tetapi untuk pengembangan diri kita bisa ke BK juga gitu. Tadi pribadi, sosial, belajar dan karir seperti itu. Jadi BK tuh ngebantu siswa banget ya Bu ya. Ya, jadi BK itu sahabat siswa gitu. Makanya kenapa disebut sahabat? Kalau sahabat gimana coba teman-teman? Kan saat sedih ada ya. Nah, saat gembira ya tentu ikut gembira gitu. Namanya sahabat gitu ya, bukan yang curang ya. Kalau seneng aja dideketin gitu ya. Tapi kalau yang itu bodo amat ya kan, nggak gitu juga. Jadi BK itu sahabat BK. Jadi kita dirangkul apapun, kayak kegiatan kayak gini, hayu BK mah, atau seperti yang sebelumnya ada kegiatan apa, Bu ada kesempatan nggak misalnya kegiatan apa gitu. Kalau misalnya guru BK-nya bisa ya janjian dulu, hayu gitu. Ada kemarin juga Bu lagi makan di mana gitu ya teman-teman misalnya gitu ya. Kalau memang itu hal positif, ada kegiatan outbound atau apa, misalnya belajar di luar seperti apa, hal positif dan menginginkan keakraban dengan BK misalnya gitu, ya kita siap gitu ya. Tentu dengan ada janji dulu ya, kayak sekarang kan siapa tuh yang kemarin ya itu luar biasa, udah dengan kata-katanya yang ada attitude-nya udah bagus, janjian dulu seperti itu ya. Namanya orang kan berbeda-beda ya, ada kesibukan yang lain, tapi alhamdulillah sepertinya multimedia luar biasa, dan secara keseluruhan sahabat BK juga luar biasa. Gitu. Mudah-mudahan sukses terus ya ke depannya. Jadi saling terbuka aja Ibu ya, antara konselor sama yang di bidangnya. Betul. Iya. Bu kan sekarang tuh lagi maraknya persirkelan dalam kelas, ya terus bullying juga nggak ketinggalan. Nah kita sebagai siswa tuh ada saran nggak dari Ibu cara ngadepin hal yang kayak gitu tuh gimana ya? Nah untuk bullying gitu ya, itu sangat emang lagi ini ya sekarang tuh betul-betul ya marak-maraknya. Nah programnya kan BK kemarin ada program tentang bullying ya, ada yang ikut juga nggak? Nah betul, ikut ya. Nah, bikin video juga ya. Menang nggak tuh nih yang ada ya kalau nggak salah? Juara 2, masya Allah, hebat nih ya karya-karyanya nih. Nah itu salah satunya gitu ya, salah satunya program kita diadakannya kan perwakilan sebagai agen perubahan disebutnya di situ. Nah teman-teman yang ikut pembinaan ikut itu nanti kan menyebarkan kembali ya
ke teman-teman sahabat-sahabat BK yang lainnya agar tidak melakukan pembullyingan gitu ya. Setelah itu perwakilan dulu kan, perwakilan. Nah setelah perwakilan disebarkan dan nanti untuk hasil karyanya kan itu biar apa kok buat karya ya, biar tahu kalau bullying itu harus seperti apa. Kalau bullying itu tindakannya sampai kemarin ada yang sampai bunuh diri ya kalau nggak salah ya, Masya Allah gitu ya. Ya Allah, yang sangat bahayanya. Nah dengan adanya kreativitas dari teman-teman sahabat BK, jadi tidak hanya di multimedia tapi semua siswa SMK Negeri 3 paham, bullying itu seperti ini, positif negatifnya seperti apa, kenapa bisa terjadi bullying, kan seperti itu ya. Dan sepertinya ada nilai positif ya dengan keadaan dengan kegiatan kemarin ya, coba ya, alhamdulillah gitu. Dengan adanya program tersebut kita juga banyak yang sharing, ternyata banyak yang sharing. Jadi tadinya ada rasa takut untuk mengungkapkan dia korban bullying, akhirnya dia mengungkapkan dan akhirnya terpecahkan, terselesaikan. Yang tadinya mungkin murung, jadi mohon maaf keganggu pembelajarannya ya, seperti itu. Tapi sekarangnya alhamdulillah karena terbuka, kita selesaikan permasalahannya. Jadi sekarang udah baik-baik aja. Nah gitu ya. Jadi bullying itu kita insya Allah tiap tahun ada gitu. Dengan kegiatannya seperti kemarin ya. Tapi asik kan kegiatannya? Asik ya. Ya gitu. Ada lagi? Buat ngatasin Hal yang sebagai bullying ya. siswa. Oke. Yang pertama barangkali kita nggak usah takut ya, nggak usah takut. Tapi tidak usah melawan juga, nanti malah melawan dalam arti apalagi laki-laki ya main babak belur gitu ya. Nah, jadi misalnya kita sebagai korban dan kita yang sebagai melihat itu berbeda ininya ya, cara penanganannya seperti itu. Yang pertama tentu tidak terbawa emosi ya, namanya bullying kan ya, ada yang secara fisik ya kan, ada yang secara mental, visual, segala macam ya, verbal gitu kan. Kita udah diam saja gitu. Kalau misalnya kitanya ikut, yang bullying itu merasa senang loh. Yang bullying itu puas, betul, merasa puas dan itu diam saja. Dan kalau melakukan hal yang sama itu nggak usah ragu, nggak usah takut, bisa bilang ke guru ataupun guru BK, wali kelas juga boleh gitu. Nanti untuk bukan mengadu, tidak ya, tetapi untuk menstop biar tidak terjadi lagi kasus bullying ini gitu ya. Berarti kan perlu pembinaan tuh yang melakukan bullying, dia belum paham apa yang dia lakukan, apakah positif negatif gitu kan, atau dia melakukan tersebut juga kan ada latar belakangnya gitu ya. Berarti kan ada masalah yang harus diselesaikan sama siswa tersebut gitu. Nah nggak usah takut. Nah beda lagi dengan orang yang melihat itu jangan diam aja, biarin aja dia yang kena bullying misalnya ya. Enggak, kita lerai dan nggak usah ikut-ikutan, cuma lerai aja udah, bawa aja yang korbannya ya tadi itu ke pihak yang lebih inilah gitu ya, guru ataupun guru BK gitu. Iya betul, dirangkul seperti itu. Iya. Selanjutnya nih Bu, kan kita sebagai remaja nih, siswa-siswi SMK Negeri 3 Punduran. Tentunya di masa sekarang ini belasan lagi masa-masa transisi ya Bu ya, dimana mental dan yang lain-lainnya masih labil, masih pengen ini banyak maunya gitu. Tapi di sisi lain banyak tekanan dari diri sendiri maupun pihak misalnya keluarga atau pokoknya pihak eksternal. Nah, cara atau pandangan dari Ibu sendiri selaku guru BK, gimana caranya agar siswa kayak kami ini bisa melalui masa-masa sulit tersebut dengan kegiatan yang positif, kayak misalnya dialihkan gitu. Karena kan sekarang misalnya punya masalah pribadi atau masalah dari yang lainnya, kita mencari sesuatu hal yang kesannya negatif, ya kan? Negatif flow itu kayak diri sendiri, terus nyari pergaulan yang dianggap bisa ngebuat dia lebih bahagia, atau kayak gitu. Nah,
Oke, ya itu balik lagi ke Ibu bilang juga ya, sahabat BK itu lebih terbuka gitu ya, lebih terbuka karena apa? Karena butuh bimbingan. Saat ini kan labil tadi ya, ada yang ini ikut ini, penasarannya tinggi juga ya. Katanya ini cobain kan seperti itu ya. Ya hal-hal yang inilah, nggak usah yang negatif, yang ini aja lah, kayak misalnya barang misalnya ya, oh ini bagus nih, misalnya HP lah gitu ya, ini bagus. Kadang kan teman-teman itu, oh iya ya bagus, pengen nyoba, saya pengen beli, nah gitu ya gitu. Nah hal yang sama juga dengan yang perilaku gitu ya, ataupun coba-coba hal-hal yang ya positif, yang negatif dilakoni gitu kan ya, seperti itu, karena masa transisi tersebut, yaitu adanya bimbingan. Kenapa BK selalu merangkul gitu ya, memang saat ini guru BK-nya baru sedikit ya, jadi kurang maksimal mungkin ya, tapi kan kita berusaha untuk dilihat dari sahabat BK itu jangan dulu menyeramkan deh gitu ya. Walaupun kita belum masuk ke kelas secara intens, tetapi teman-teman kalau mau ada konsultasi nyaman dan mau gitu konsultasi ke BK seperti itu, karena kita mencoba dulu persepsi tentang bimbingan konseling itu di mata sahabat teman-teman semua itu positif dulu deh gitu, biar banyak yang sharing ke kita gitu. Iya. Lalu ada nggak sih Bu tips buat kayak menjaga remaja-remaja ini biar mentalnya tetap sehat, biar kita tetap semangat gitu buat beraktivitas? Oke, nah kita lihat itu jangan ke atas aja ya. Kalau lihat ke atas itu rasanya wah gimana gitu ya. Pak ngebanding-bandingin apalagi ke teman, saling iri, saling apa ya gitu. Enggak, tapi kita lihat itu kita harus bersyukur. Dengan rasa bersyukur sendiri, oh iya ya, tempat kita aja begini kok bisa ya, jadi di positive thinking kan gitu ya, jangan jadi negatif gitu ya, positif. Teman kita ini, kita alhamdulillah bisa sekolah di sini, bisa misalnya bisa beraktivitas, bisa kreativitas, bisa bertemu dengan teman-teman yang lain gitu, bukan mengecilkan yang tadi kekurangan, tetapi kita juga harus merangkulnya. Oh ya Allah, alhamdulillah ya, kita sangat senang dengan keadaan yang sekarang ini, jadi bersyukur. Udah gitu ya, semangatnya kita harus punya cita-cita, punya tujuan kita ke depan mau apa ya gitu kan. Kemudian ingat orang tua itu ada nggak ada untuk pembiayaan itu selalu diada-adakan ya kan, diusahakan betul gitu, jangan disia-siakan ya. Tentu satu lagi ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Nah, karena teman-teman di sini Islam, barangkali ya berarti ibadahnya harus ditingkatkan seperti itu ya. Itu aja sih sebenarnya. Insya Allah dengan adanya kita juga lebih terbuka ke tapi jangan sembarangan orang juga ya, yang dikiranya misalnya guru BK lah, yang percaya ke siapa silahkan, lebih terbuka. Kemudian gak usah takut untuk mengeksplor kreativitas yang positif tentunya. Dan ada salah satu untuk sharing lah ya, bimbingan dari yang lebih tinggi lah, bisa orang tua, bisa guru ataupun kakak, boleh gitu. Jadi melakukan hal-hal yang positif. Dan ada yang misalnya kitanya agak belok sedikit ke negatif, ada yang ngingetin gitu ya, misalnya saling sahabatan, saling ngingetin itu kurang baik misalnya seperti itu. Jadi saling mengingatkan, saling menyemangati gitu ya. Terus positive thinking, insya Allah kita bisa sukses ke depannya ya, seperti itu. Jadi kita harus percaya dulu sama diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa. Terus dari yang lainnya juga kayak orang tua, sahabat gitu juga sebagai support system kita gitu ya. Seperti itu. Lalu Bu, tadi kan BK tuh mencakup karir ya Bu. Nah, untuk kelas 3 nih khususnya, kan kedepannya tuh ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja juga. Menurut Ibu kayak solusi
merancang masa depan gitu. Oke. Nah, untuk kelas 3 ini ya karir sebenarnya dari awal sebelum kelas 3 itu dari BK sendiri ada isian form tentang karir. Ingat nggak? Yang mau kuliah, mau kerja, ya. Pernah ya? Di situ. Nah, itu juga kita kan setelah hasil itu dianalisis juga gitu. Teman-teman kita itu yang mau kuliah itu berapa persen, yang mau kerja itu berapa persen, yang pengen ke Polri, ke TNI itu kan ada hasilnya. Nah, kayak sekarang juga kan difasilitasi tuh yang untuk fisiknya, yang mau ke Polri, TNI ya ada ya di grupnya, ya kan? Untuk menyalurkan dan mensiapkan tentang fisiknya untuk ya namanya kalau ke militeran kan harus siap fisik ya. Jadi dari sekarang kita fasilitasi gitu ya. Ada Pak Mustafa dan teman-teman gitu. Kemudian yang kuliah juga kan saat ini SMPTN misalnya kita fasilitasi juga untuk pendaftarannya seperti itu. Tidak hanya yang mau kuliah, kerja pun kan sharing ya. Kadang bingung ibu kerjanya apa aja sih, tentang apa, kalau produksi itu apa misalnya kalau di engineering gimana gitu kan konsultasi juga. Alhamdulillah kan kita sudah berjalan juga gitu. Terus ada yang masih bingung ini mau kuliah atau mau sama ya kan masih galau gitu ya. Aduh bingung masih kan tetap konsultasi tidak hanya ke guru BK tetapi ke orang tua juga kan ya. Sama orang tua sama kakak juga. Seperti itu. Jadi betul-betul yang konsultasi tidak hanya di sekolah, di rumah, dan tentu saja ya kita minta ke yang di atas, minta yang terbaik tentunya ya seperti itu. Jadi berdoa. Jadi karir ini sendiri kita juga memfasilitasi dengan berbagai sesuai dengan kebutuhan siswanya tersebut. Kalau misalnya mau kerja, misalnya kerja kan ada kerja apa ya, berarti ibu kerjasama koordinasi dengan BKK ya, karena kan yang menyalurkan dan ini kan BKK ya, bukan BK. Kalau BK kan hanya untuk konsultasinya, untuk gambaran gitu ya ke depannya seperti apa di BK. Nanti untuk penyalurannya nanti paling ke BKK, kita alihkan ke BKK seperti itu. Jadi kalau boleh tahu kalau alur secara garis besarnya gimana masing-masing kayak kerja terus kuliah gitu. Kalau kuliah kan tentu langsung ke BK ya untuk konsultasi langsung ke BK, terus nanti untuk pendaftarannya pun nanti kita bantu. Kalau untuk yang kerja, untuk konsultasinya bisa untuk ke BK. Nanti info-info ada lowongan kerja apa-apanya itu tentu ada di BKK gitu ya. Jadi sebenarnya koordinasi ya antara BK, BKK gitu itu koordinasinya sangat kuat dan sama-sama tentunya ingin menyalurkan gitu ya, menyalurkan potensi diri yang ada di siswa SMK Negeri 3 Kuningan gitu. Iya, teman-teman, jadi BK tuh beneran ngebantu banget buat siswa-siswi untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Mulai dari tadi kita ngebahas seputar apa itu BK sampai ke masalah remaja sampai ke nanti kita lulus ya bimbingan untuk karir kita di masa depan kayak gimana. Jadi mulai sekarang coba beranikan diri misalnya ada mau sharing atau apa ya ke BK. Iya, boleh ditunggu ya di ruang BK, tentu di SMK 3 maupun nanti yang nonton bukan di SMK 3 juga bisa menghubungi guru BK. Insya Allah guru BK itu sangat membantu, gak usah takut. Guru BK itu bukan polisi sekolah tetapi guru BK sahabat siswa gitu ya, perlu digarisbawahi bahwa BK itu sahabat siswa. Jadi insya Allah kita bantu sebisa mungkin gitu ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ini deh boleh ya tambahan untuk menyemangati teman-teman ya di sini gitu ya. Ini sebelumnya terima kasih yang sangat luar biasa teman-teman kita di multimedia yang berani mengeksplor, berani berbicara di sini, dan teman-teman di balik layar juga sangat luar biasa. Ini Ibu kasih aplaus yang sangat luar biasa. Ibu doakan tadi
Iya, sama-sama. Yang mau kuliah, mau kerja, silakan bisa konsultasikan ke BK. Semangat, jangan patah semangat gitu ya. Terus kondisikan apa yang kalian punya, tingkatkan apa yang kalian punyai gitu ya, bakat minat kalian. Sukses ke depannya ya, sukses, sukses dan sukses ya. Ya, itu saja. Terima kasih kata-kata motivasi dan semangatnya. Ya, sama-sama. Jadi sekian untuk podcast Tembak kali ini. Semoga tadi apa yang kami sudah bicarakan dengan Ibu Ina khususnya sebagai koordinator BK bisa bermanfaat dan juga merangkul kalian semua untuk kedepannya bisa lebih baik dan semangat lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Ya, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.